kesegalaan itu, kemahaan itu ada pada Al-Quran yang hari ini menjadi tema kajian kita. Al-Quran itu adalah inspirasi kehidupan, atau bisa disebut dengan solusi yang menyelesaikan solusi-solusi kehidupan kita, kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Di awal ayat yang tadi kita baca saat kita salat subuh, itu saya mengangkat surah Al-Isra. Diawali dengan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Diawali dengan harfu ta'kid inna. Fungsi huruf itu ketika ditakkidkan berarti ada yang dikuatkan. Karena ada inna wa akhawatuha yang fungsinya itu mentakkid. Takkid ini berarti dikuatkan, ditekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh sekaligus jamaah kajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa Ad-Da'wah. Maklum saya ini pendatang Bapak Ibu, lahir di Pontianak, di penghujung kota Pontianak, Kalimantan Barat, namanya Kapuas Hulu. Besar juga di Pontianak. Saya sekolah di SD Muhammadiyah 1 Pontianak dan belajar menuntut ilmu di Jawa. Jadi tidak bisa bahasa Jawa karena yang dicari ilmunya. Saya tadi malam itu agak ragu-ragu begitu dikasih Sherlock 33 menit, Allahu Akbar. Jadi tadi malam saya masih Zoom dengan teman-teman PP Muhammadiyah dari LP2 PP. Ada Prof Maskuri, ada Prof Muhbib terkait dengan segenap aturan yang harus diberlakukan di pesantren-pesantren Muhammadiyah. Tadi saya ralat sedikit di PDM, saya bukan majelis tabligh, tapi di ketua majelis tarjih dan tajdid. Saya juniornya Ustadz Zainuddin MZ. Jadi lengkap sudah, asal tidak diranting. Kemarin teman-teman diranting tuh minta, wah ini kalau saya dimasukin diranting lengkap dari PP sampai ya. Satu lagi tadi bait, ada yang minta keterangan bait al-fat ya. Bait al-fat itu muassasah ya, yayasan. Jadi saya ada lembaga tahfidz Quran, tapi belum ke pesantren tahfidnya. Masih berbentuk rumah tahfidz dengan 2 tempat, dengan santrinya sudah mendekati 150 lah.
desa bukan di kota, bukan di kota ini. Kemudian ada daycare-nya, ada preschool-nya. Di Tahfidz itu ada level 1, 2, 3. Dan ada sekolah dasarnya, sekolah yang tidak mengikuti kurikulum pemerintah. Jadi saya buat kurikulum sendiri. Kurikulumnya kurikulum akhirat, kurikulum Allah. Karena sejak saya jadi dosen dan menjadi pengajar, saya sedih. Jauh-jauh menuntut ilmu, ketika pulang ini kok sedih melihat bangsa. Direkam ini, bahaya. Karena Al-Quran itu sudah, ya kurikulum kita semua ada di Al-Quran. Saya lumayan lama di Pakistan, di International Islamic University of Islamabad. Dan itu juga belajar tentang Islamic Studies, dirasah al-Islamiyah. Nggak cukup dunia timur kalau tidak menguasai dunia barat. Akhirnya saya ke Leiden University. Di sana nggak lama-lama karena godaan imannya cukup kuat. Jadi saya mengambil kajian teori saja untuk di doktoral di sana. Dan memiliki beberapa teman-teman dan senior yang kebetulan periset-periset andal untuk Indonesia. Ada Prof. Leon Busken, ada Prof. Willem Bidres, ya. Dan pinter membaca kitab gundul yang Arab itu, apa namanya, Arapego. Nah itu pinter membaca Arapego, hafal beberapa ayat-ayat Al-Quran sekalipun tidak fushah. Nah, sampai pernah saya sampaikan ini, kalau di Indonesia udah jadi ustaz, pernah menjelaskan pohon sanad hadis, dan itu cukup luar biasa sampai kepada kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Nah itulah, kagum, sehingga saya terinspirasi untuk membuat sebuah lembaga pendidikan tanpa hutang, ya. Jadi ada lembaga SD yang dibangun tapi tidak ada hutang. Gurunya guru SD yang dibayar UMR. Muridnya harus murah. Karena pendidikan itu di luar negeri itu kok murah-murah, digratis-gratiskan, kok kita tambah mahal-mahal. Ternyata mahal untuk bayar cicilan, kan sakit ya. Ya, saya nggak berharap ini ranting atau cabang selalu begitu. Muhammadiyah itu kaya. Dan kalau ingin hitung kekayaannya, muassasah, yayasan atau lembaga atau bagian yang paling kaya ya Muhammadiyah. Bapak Ibu boleh cari sedunia ini paling kaya ya Muhammadiyah, di antara yang kaya-kaya ya. Di sana ada Aligarh, ada Al-Azhar, ada Santiniketan. Itu membangun konsep sebuah gerakan pendidikan berbasis wakaf. Nah, kalau kayanya ini biar tidak dipakai untuk jauh-jauh beli apa-apa ke luar negeri, ya optimalkan, maksimalkan yang ada di negeri kita. Saya cuma punya konsep begini, kalau sekolah dibangun dengan hutang, bagaimana anak-anaknya gitu ya, yang belajar di situ. Usikum wa iya nafsi taqwa. Maka ranting apa cabang ini tadi? Apa namanya? Kok susah? Ranting ya. Kalau ini pada kaya ya bangunkanlah rumah Allah ini tidak pakai hutang. Sama seperti bangunkanlah lahan-lahan perjuangan untuk menuntut ilmu juga tidak pakai hutang ya. Sering saya suarakan ke teman-teman di Dikdasmen, semoga saling fastabiqul khairat, meskipun tidak hutang tapi pinjaman. Biasanya pinjaman lunak ya. Ini sepanjang ya. Sepanjang apa taman? Kan ada rumah sakitnya, ada macam-macam gitu ya. Ya. Kemudian itu di Bait Al-Fat ya. Nah, jadi kami bangunkan yang istimewa bangunannya. Insya Allah kayak masjid ini begitulah. Sekolahnya itu full AC semuanya.
Semuanya datang dari Allah, bukan dari konglomerat luar negeri, enggak. Made in lokal, dari teman-teman ranting cabang yang lokal, enggak dari jauh-jauh. Lalu insya Allah mohon doa restunya semua. Itu akan kami bangun pesantren nanti untuk boarding schoolnya itu di Jolotundo. Sudah ada lahannya tapi belum siap untuk membangunkannya, ya. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahman rahimnya untuk kita semua, ya. Apa yang membangkitkan dan menyemangatkan ini semua? Saya cuma yakin kalau Allah itu maha segalanya dengan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Dan kesegalaan itu, kemahaan itu ada pada Al-Quran yang hari ini menjadi tema kajian kita. Al-Quran itu adalah inspirasi kehidupan, atau bisa disebut dengan solusi yang menyelesaikan solusi-solusi kehidupan kita, kesulitan-kesulitan kehidupan kita. Di awal ayat yang tadi kita baca saat kita salat subuh, itu saya mengangkat surah Al-Isra. Diawali dengan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Diawali dengan harfut ta'kid, inna. Fungsi huruf itu ketika ditakkidkan berarti ada yang dikuatkan. Karena ada inna wa akhawatuha yang fungsinya itu mentakkid. Takkid ini berarti dikuatkan, ditekankan. Bahasa kerennya distressingkan. Orang yang stres itu berarti orang yang berada dalam tekanan. Kalau berada dalam tekanan, berarti apa yang ditekankan setelah itu adalah sesuatu yang hebat, yang kuat. Dilanjutkan tidak cukup takkid. Hadza Al-Qur'an, ada ismul isyarah. Hadza. Seperti Bapak Ibu ketika mendekat pada surah Al-Baqarah pada awal ayatnya. Dzalika al-kitabu, ada ismul isyarah. Inilah al-kitab. Kalau ada isyarah berarti yang selain itu jangan. Ini apa? Ini minuman. Berarti selain minuman ini jangan. Itu berarti bukan disebut minuman. Ini minuman ustaz. Oh betul. Berarti selain hadza syurbul ustaz, ini adalah minumannya ustaz. Ada mudhafun ilaih. Ada sesuatu yang diidhofahkan. Belajar nahwu ini dikit-dikit, tidak apa-apa ya. Biar teman-teman Muhammadiyah, ini Muhammadiyah, saya tidak berani nyebut Muhammadiyah karena ada logonya itu berani. Ya mudah-mudahan yang tidak sekedar baru-baru ya, tetapi sudah militan gitu. Kalau ini adalah mudhaf, maka ada yang diidhofahkan kepadanya. Ya, kalimat itu diawali dengan ismul isyarah. Ismul isyarah itu kata tunjuk, ini, itu. Ternyata itu sederhana untuk kita ungkapkan dalam keseharian kita, tapi maknanya besar. Mana barangnya? Yang itu Pak. Yang mana? Yang ini loh Pak. Oh, penting. Gitu. Ya. Siapa yang harus saya lakukan nanti kalau ngisi di majelis ini? Itu kita ada LCD, ada proyektor. Iya betul, insya Allah saya datang. Begitu saya datang membawa LCD dan proyektor, membawa laptop, ternyata LCD-nya sedang dibetulkan, begitu. Tapi saya khawatir juga, biasanya colokannya itu tidak ada. Mungkin karena terlalu canggih laptop saya begitu ya. Karena punyanya Type-C gitu. Saya harus bawa perangkat dulu. Ketika ditanya, Ustadz nanti pakai proyektor? Iya. Ustadz pakai apa namanya tadi? Kabelnya itu. Saya tidak pakai itu, saya pakai Type-C. Oh, kita tidak punya Ustadz. Saya bawa begitu. Nah nanti tinggal yang pilih. Yang mana? Yang ini apa yang itu? Itu sederhana. Tapi di
Al-Quran, makna kalimat itu dalam. Dzalika al-kitabu la raiba fihi. Diawali dengan dzalika, inilah al-kitabu, al-kitab. Ada alif lam, yang alif lam itu alif lam ma'rifah. Bapak Ibu belajar Al-Quran harus belajar ilmu alatnya. Kalau tidak belajar ilmu alatnya nanti susah mengenakannya. Ilmu alat itulah yang disebut dengan, ya, ada nahwu, ada sarf, ada balaghah, dan seterusnya. Nah, inna hadzal qur'ana, sama dilanjutkan dengan yahdi lillati hiya aqwa, langsung menggunakan fi'lu mudhari, ahda yuhdi, hada yahdi. Saya biasanya pakai papan tulis, tapi nggak ada papan tulis ini ya. Jadi tangannya ini mau gerak terus begitu. Karena ngaji saya di kampung, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang di kota-kota. Jadi nggak terkenal. Lebih enak di kampung karena lebih didengar, ya, lebih khidmah. Jadi kalau Bapak Ibu pakai teknologi, saya mempertahankan yang klasik, pakai kapur dan rutin. Ngajinya rutin. Makanya ketika diminta kawan-kawan itu agak kesulitan, karena setiap pekan itu pasti ada dirutinkan. Termasuk di Nurul Azhar Siring itu tempatnya dulu Ustaz Abdurrahim Nur yang melanjutkan kami. Jadi pakai papan tulis belajar. Nah, fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu disebut dengan simple present continuous tense. Pekerjaan yang tidak pernah berakhir, dan itu ada continuity-nya, ada keberlanjutannya. Jadi Al-Quran itu selalu memberikan hidayah untuk kita continuous and future. Dia untuk berkelanjutan, berkesinambungan, juga future, untuk yang masa nanti akan datang. Nah, Bapak Ibu hidup hari ini mikir apa, Bapak? Mikir rizki. Saya yakin ini sudah punya cucu, sudah punya anak-anak. Yang Bapak Ibu pikirkan kan sudah anak menikah, nanti rumahnya tinggal di mana, pekarangannya di mana, tidak jauh dari Bapak Ibu sekalian, ya. Nabung-nabung belikan tanah, nabung-nabung buat bangunkan rumah. Sudah bangunkan rumah, belikan kendaraan, semuanya dibantu. Kenapa? Anak cuma 2. Padahal Bapak Ibu lihat di Al-Quran itu, rizki itu sudah ditata sama Allah, ya. Rizki, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan mendatangkan, kami yang selalu mendatangkan rizki. Berarti kalau itu fi'ilnya mudhari, continuous, juga future. Itu berkelanjutan sampai detik dan hari ini, dan itu akan terus berlanjut sampai nanti. Jadi tidak pernah ada keraguan. Jangan tinggalkan kepada anak-anak kita harta, tinggalkan ilmu. Al-malu yafkudu sari'a wal ilmu yabqa abada. Kalau Bapak Ibu tinggalkan harta, harta itu habis cepat. Tapi kalau Bapak Ibu tinggalkan ilmu, yabqa abada, ilmu itu yang akan kekal, berkelanjutan dia. Nah, apa yang ada pada Al-Quran, pada fi'il-fi'il yang dituliskan oleh Allah dengan kalimat-kalimat mudhari, itu tidak main-main. Itu menumbuhkan semangat kita, memantapkan hati kita, menguatkan, karena diawali dengan harfut ta'kid yang sebagai penguat tadi. Mana kalimatnya? Yahdi lillati hiya aqwam. Ada harful mausul kepada orang-orang yang hanya mau berada dalam keadaan lurus. Al-aqwam itu disebut dengan al-qawim. Al-qawim itu artinya ya lurus, jelas. At-tariq al-wadih, at-tariq as-salim, jalan yang lurus, jalan yang baik. Jadi kalau hari ini kita ingin baik, hiduplah, peganglah apa yang ada pada Al-Quran. Kalau hari ini kita ingin hebat, peganglah
erat-eratkanlah hidup kita ini dengan apa yang ada pada Al-Quran. Maka ketika itu sudah dipegang, akan ada inspirasi, akan ada ide, gagasan, pendapat, pandangan, cara pandang, cara bersikap, cara menilai, yang itu semuanya Quran. Semuanya bermanhaj yang Al-Quran. Makanya kalau ngaji-ngaji itu dari Al-Quran, pasti tidak akan ada perselisihan. Umat Islam itu hanya akan bisa bersatu ketika apa yang dikaji dalam apapun kehidupannya, sumbernya dari Al-Quran ini. Sumbernya dari, tidak akan ada perselisihan. Mimbabil usuliyah, ya, yang dicari itu adalah pembahasan pada bab-bab yang berhubungan dengan hal yang usul, bukan pada yang furu', ya. Karena ada apa? Ada al-ittifaq fil usuliyah wal ikhtilaf fil furu'iyah. Ada kesatuan dalam perkara yang pokok dan ada perbedaan perdebatan pada perkara yang furu'. Masalah ini, Bapak Ibu lihat, ini namanya qalam sawah. Ini peci. Zamannya Rasulullah tuh pakai imamah. Imamah itu apa bahasa kita? Udeng-udeng gitu. Serban yang dilipat-lipat itu namanya imamah. Yang begini ini namanya qalam sawah. Sementara kita berbicara penutup kepala, ini sudah panjang ceritanya, perselisihannya panjang. Bukan yang penting penutup kepalanya, tapi yang terpenting itu adalah fungsinya. Sehingga ketika ada ustadz ngimami tidak pakai peci, ceramah tidak pakai peci, apakah Bapak Ibu protes? Karena fungsinya yang dilihat, bukan kebendaannya. Paham? Ya. Karena profesor kepalanya habis rambutnya begitu ya, gundul ya. Atau habis pulang haji atau umrah gundul gitu. Saking seringnya berangkat itu jadi gundul terus, tidak ada panjangnya gitu ya. Lantas fungsi ini kan menutup, ada rambut ini tidak ada di sini, di jidat kita yang laki-laki, maka ditutuplah dengan qalam sawah. Penutup ini fungsinya. Ini bukan masalah pantes-pantesannya, tetapi masalah fungsi dan kegunaannya. Kajian juga sama, bukan masalah kajian yang dikaji pada Al-Quran, tetapi fungsi. Al-Quran ini untuk apa? Dikaji dengan apa? Itu yang tidak memunculkan perdebatan dan perselisihan. Semisal umat Islam itu menggerakkan kurban, bukan melihat kurbannya, tapi fungsinya, maka tidak akan ada perdebatan. Sudah dapat berapa sapi? Jangan kalah dengan masjid kami ya. Sapi sudah berapa panitia kurban? Astagfirullahaladzim, 6. Ada 2 masjid yang saya bina, 32 dengan 28 sudah. Kampung. Ini kota. Nah, berarti kesadaran kita bukan pada kurbannya, tapi fungsi menggerakkannya. Betul ya? Enak-enak tidak enak saja disampaikan begitu, karena Quran menyampaikan apa coba? Inna a'tainakal kautsar. Ada nikmat yang cukup banyak, nikmat yang cukup luar biasa yang sudah Allah berikan untuk kita, al-kautsar. Kalau ini ada kenikmatan, berarti kita harus sadar apa yang Allah berikan dengan nikmat yang sudah banyak. Bukan al-kathir. Al-kathir itu banyak, sifat yang mensifati sesuatu itu banyak. Tapi ini al-kautsar, saking tidak bisa terhitung dan saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di Al-Quran bunyinya begitu. Dan jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Bukan tidak la tahsuha kalimatnya, tetapi la tuhsuha. Disitulah yang menginspirasi bagaimana kehidupan ini menjadi benar sesuai dengan nilai yang diajarkan Al-Quran. Suara mic-nya kok beda? Bensinnya habis? Hah? Bisa didengar dengan baik? Oh, berarti pantulannya agak mungkin. Semisal begini,
Saya terinspirasi ketika ada pedagang es yang ikut ngaji bersama kami rutin Kamis malam Jumat. Pak Ustadz, saya ingin kurban, gimana caranya? Sementara penghasilan saya sedikit karena saya hanya dagang es keliling. Saya bilang nabung kurban. Yang waktu itu ada apa? Saya bilang nabung kurban. Yang waktu itu hanya sekali kedatangan dia membayar 25.000. Dan alhamdulillah sampai detik dan hari ini dia masih bisa ikut rutin setiap tahunnya. Nah, ini karena kesemangatan yang terinspirasi, tidak ada kebaikan yang dilakukan ketika kemuliaan itu dikembalikan kepada Allah. Itu karena Al-Kautsar. Ya. Dan itu karena sabil tadi, jalan yang lurus. Orang-orang yang ingin menjadikan hidupnya menjadi kehidupan yang lurus. Biar energinya tidak terlalu banyak yang keluar, karena masih bergeser-geser nanti. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika kita melihat, membaca dengan apa yang ada pada Al-Quran? Bapak Ibu lihat, Al-Quran itu dari kata-kata apa? Qara'a. Qara'a itu diartikan dengan apa? Jama'ah wa dhammah, mengumpulkan dan menggabungkan. Apa yang ada pada Al-Quran itu kita kumpulkan. Oh, ini ayat-ayat kurban 1, 2, 3, 4. Oh, ini kisah-kisah yang berhubungan dengan kisah Al-Quran yang ada pada kisah kurban yang ada pada Al-Quran, tentang kisahnya Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail dan seterusnya, dikumpulkan. Itu namanya jamaah. Wa dhamma, dhamma itu digabungkan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat kamus asli kata qara'a yang diartikan membaca, kamus yang seperti itu akan menjadikan, menerangkan dengan bahasa yang sama. Dicari ini artinya Arabnya apa, Arab diterjemahkan dengan Arab. Itu ada kamus namanya Al-Munjid fil Lughah. Kalau bahasa Inggris itu ada advance itu, ya, yang bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dikumpulkan, digabungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi teori kesatuan yang menyatukan kehidupan kita dengan apa yang ada pada Al-Quran. Ada juri hafid RCTI kalau muncul di Ramadan itu, namanya Ustadz Amir Faisal Fahad, itu senior saya dulu. Itu beliau menulis disertasi yang berjudul Nadhariyatul Wahdaniyah fil Ayal Qur'aniyah. Itu artinya teori kesatuan yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi satu ayat Al-Quran itu akan berhubungan dan bersatu dengan ayat-ayat yang lainnya. Itu namanya ada teori yang menyatukan. Berarti satu masalah yang ada pada Al-Quran itu akan berhubungan dengan yang lain-lainnya. Nah sekarang kalau ini Al-Quran bisa seperti itu, ada wahdaniyahnya, ada penyatuannya, kenapa kita sebagai makhluk Allah itu tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai sumber? Sumber itu diartikan masdar, asas, ya, asal, al-aslu, al-asas, al-masdar. Sumber itu berarti semuanya dari situ. Contoh, saya bicara satu ayat, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah menjadikan segala sesuatu itu dari air. Kata-kata menjadikan itu ada fungsi. Kalimatnya ja'ala, yang diartikan menciptakan, tapi yang Allah ciptakan dengan kalimat ja'ala itu bermakna untuk fungsi. Kalau Allah gunakan kalimat ciptaan itu dengan khalaqa, berarti Allah jadikan sesuatu itu tidak ada tandingannya, tidak ada yang semisal dan sama dengannya. Kalau Allah ciptakan dengan kalimat sona'ah, berarti Allah membuat sesuatu itu, Allah merahasiakan apa yang ada di baliknya. Jadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata-kata pada bahasa Arabnya. Yang Allah gunakan kalimat itu air.
dan kami jadikan air itu, ya, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, segala sesuatu itu hidup. Kalau itu diartikan kehidupan, maka semua makhluk yang ada ini hidup. Bapak Ibu lihat hari ini ada kaca. Kaca nggak bisa dibuat kalau tidak ada air. Nggak bisa dibentuk ini kaca kalau tidak ada air. Bapak Ibu lihat ini dinding-dinding kokoh ini. Ini tidak akan berdiri kalau tidak ada air. Lihat besi, kain, karpet, tekel, apa yang ada di sekitar kita hari ini tidak bisa dibentuk kalau tidak ada air. Pertanyaan kami adalah, apakah kontraktor-kontraktor, pabrik-pabrik, insinyur-insinyur, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan ratusan juta, miliar atau T, yang kalau itu tidak diproses dengan air, maka hasil yang dihasilkan tidak akan menghasilkan. Tapi mereka bertauhid tidak kepada Allah. Belum tentu kontraktornya muslim, belum tentu salat, belum tentu yang punya pabrik itu juga muslim, jangan-jangan malah bukan muslim. Bapak Ibu bisa sadarkan gitu. Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita ini saling punya kebergantungan, saling punya kesatuan antara satu dengan yang lain, saling ada keterhubungan, ketergantungan satu dengan yang lainnya. Maka kita tidak bisa menyalahkan, tetapi mencari apa yang bisa dilakukan dengan inspirasi kehidupan yang dibuatkan oleh Allah untuk itu. Dalam tafsir Ar-Razi menyebutkan, ya, yahdi lillati hiya aqwam, akan mendatangkan, selalu mendatangkan hidayah untuk orang-orang yang apa? At-tariq al-qawim, orang yang selalu berada pada jalan yang lurus. Terus Bapak Ibu hari ini melakukan sesuatu dengan jalan yang lurus, ya Ustaz. Saya ini sudah rajin ibadah, Ustaz. Alhamdulillah. Rajin sholat, jamaah, qabliyah, ba'diyah, puasa sunnah, ikut kajian dan seterusnya begitu. Tapi semakin saya berubah dengan kebaikan, semakin hilang rezeki saya, Ustaz. Semakin saya punya ketaatan kepada Allah itu, semakin Allah cabut pundi-pundi kebaikan. Oh, itu namanya kafarah. Saya bilang kafarah. Jadi Allah cabut nikmat itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita masih hidup di dunia. Nah, sekarang coba bermaksiat lagi, pasti rezekinya balik lagi begitu. Karena ada hadis Abu Hurairah yang dikutip Bukhari itu, panjang hadisnya, tapi kesimpulannya begini. Manusia itu kan dibagi dua, ya. Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ahli ibadah itu ketika berdoa kepada Allah itu nggak segera diturunkan sama Allah, tapi ditabungkan sama Allah di akhirat. Tapi ahli maksiat itu ketika berdoa itu langsung diturunkan sama Allah. Minta apa itu dikasih, kurang dikasih banyak. Tujuannya dunia biar tambah banyak, tapi akhirat nanti tidak ada apa-apa. Yang tadi ayatnya ada kita baca itu, maka yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama, jahannam tempatnya. Itu. Nah, Bapak Ibu hari ini ahli ibadah, rajin puasa, ikut kajian, istiqomah dalam kebaikan begitu. Doa Bapak Ibu kepada Allah, minta apa? Logika manusiawi kita akan mengatakan langsung diturunkan, tetapi tidak mesti Allah kabulkan. Sehingga yang duduk-duduk di masjid ini kadang-kadang mau bayar SPP anak susah, hidup apa itu terkekang, terlilit dengan hutang, ya. Belum masalah-masalah yang lain yang dimunculkan, itu akhirnya Bapak Ibu begitu. Tapi begitu Bapak Ibu melakukan yang tidak baik, itu langsung Allah kabulkan. Tetapi ketika ini tidak menyadarkan kepada kita, ketika ini tidak menggerakkan untuk kita bagaimana gerakan rizki yang mendatangkan kebaikan untuk hidup kita, maka kita tidak akan pernah sadar. Nah, yang kurbannya masih 6, hari ini ditambah lagi gitu ya. Bapak Ibu berpikir ini cukup enggak? Enggak
pernah kita berpikir tidak cukup? Apa dulu 10 tahun yang lalu, saya masuk di Sidoarjo ini 2008, apakah pernah berpikir saya punya rumah tahfidz, ada adik-adik, anak-anak kecil yang bersama saya, ada 46 asatidah yang membersamai kami. Dari mana membiayainya, dari mana memikirkan mereka? Itu karena saya berpikir saya ngajar lulusan PPA, lulusan PAI. Pak, ada pekerjaan Ustaz. Ketemu lagi jaga Indomaret, Assalamualaikum, selamat pagi, begitu. Pak Eko, bingung. Jadi di Indomaret, iya Pak, saya sudah di sini. Sedih ya. Ketemu di pom bensin, ngisi kendaraan, ketemu lagi. Akhirnya saya berpikir untuk meletakkan mereka ini menjadi yang mulia. Diletakkanlah di masjid-masjid, diletakkanlah ikut bersama. Itu tidak pernah terpikir. Tapi hidup ini mengalir. Yang ada itu cuman yahdi lillati hiya aqwam. Ruh keikhlasan kita, ruh perjuangan kita itu cuman li'la'i kalimatillah. Ketika i'la'an lillah, disitulah the inspiration of life akan muncul. Ide, masukan, gambaran, pikiran itu akan Allah turunkan. Itu yang disebut dengan hidayah. Maka kalimatnya yahdi. Saya tanya Bapak Ibu, hidayah itu ditunggu apa dicari? Nah, sudah ada contohnya. Jadi kalau berpikir dengan kebaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, kita akan berpikir seperti mimpi. Tidak pernah terduga, tidak pernah terbesit sekalipun, tapi seperti mimpi. Dibutuhkan, dia ada. Tidak dibutuhkan, dia tidak muncul. Seperti rezeki gitu ya. Kami tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau makan kan butuh 1 piring saja cukup. Mau ikannya apa di atasnya terserah. Nggak punya uang ya ikannya hanya garam dengan telur dibagi 4 karena anaknya 4, dibagi 6 cukup. Yang penting kenyang. Mau ikannya yang di atasnya tuh mewah ya, mau ikannya itu mewah, yang harganya berapa juga tetap 1 piring. Tapi ketika Bapak Ibu dikasih 10 piring, apa 10 itu Bapak Ibu makan? Kan tidak. Yang dimakan 1, yang 9 disimpan. Yang 9 disimpan ini akan hilang, akan rusak. Tapi ketika 9 ini dimakan semua, kita yang sakit, kena diabetes, kolesterol dan seterusnya. Ya, di Spandau itu ada yang memberikan inspirasi untuk baik untuk hidup kita, bikin suami istri Pak ya, suami dan istri. Suaminya buta, istri yang tidak buta. Sang istri ini selalu membuat tempe. Setiap hari bapak ini pergi ke pasar, diantar ke pasar untuk menunggu tempe yang dijual. 1 tempe itu semisal 5.000, duduklah, dibawain 50 tempe. Jadi setiap hari bapak ini akan pulang membawa uang 250.000. Tapi prakteknya tidak 250, kadang 275, kadang 280, kadang 300 lebih dan seterusnya. Tapi sang istri selalu berkata, Pak, rezeki kita itu cuma 250. Karena ada yang beli tempe. Pak, tempe ambil sendiri, kembaliannya ambil sendiri. Jadi mau membayar tempe, beli tempe 3 karena 5.000, 15.000, uangnya 20.000. Sungkan karena orangnya buta, kasihan. Sisanya untuk jenengan Pak, matur suwun gitu. Tapi yang dimakan oleh sang ibu dan bapak ini hanya 250. Kalau ada kelebihan setiap hari 15.000, 20.000, 25.000, itu dibelanjakan di jalan Allah. Saya katakan hari ini siapapun kita yang paling kaya kalah dengan sosok yang begini. Karena dia hanya menikmati sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah berikan untuknya. Rezeki itu kan sudah ditentukan, muqaddar. Inna khalaqna kulla syai'in
biqadarin. Sungguh kami ini menciptakan sesuatu itu dengan kadar. Kadar itu kadar. Kadar itu ukuran. Jadi sudah ada ukurannya. Kalau ini minuman ini ukurannya sekian, ya jangan ditambah. Ditambah keluar, rusak, berubah. Ini jahe sepertinya, atau teh. Dikasih air putih, berubah teksturnya karena tumpah. Rezeki itu begitu. Bapak ibu pendapatannya hari ini berapa per hari? 200.000 rupiah. Allah lipatkan per hari 2 juta. Tumpah gitu. Begitu ditanya, cukup penghasilan sebulan sehari 2 juta. Kurang pak. Dikasih lagi sama Allah 20 juta per hari. Pertanyaannya, cukup? Kurang. Berarti tidak yahdi lillati hiya aqwam. Tidak selalu mendapatkan petunjuk, tidak berada dalam petunjuknya Allah, karena dia tidak mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita berpikir hari ini ada yang membersamai kita dengan Al-Quran? Pertanyaan kami, yang Bapak Ibu tinggalkan untuk anak dan cucu apa? Itu harta habis, fasilitas hilang, kendaraan hilang. Apa yang Bapak Ibu tinggalkan? Kalau tidak Bapak Ibu hari ini tinggalkan untuk anak dan Bapak Ibu, pertanyaan kami, yang Bapak Ibu dapat dari kedua orang tua Bapak Ibu apa? Yang kekal cuma Al-Quran. Maka saya getol sekali untuk mengajak, memikirkan anak-anak kami yang tidak bisa membayar, tidak bisa sekolah, tidak punya biaya, masukkan, gratiskan. Maksudnya sekolahkan anak tidak bisa ya, gitu. Masukkan, gratiskan. Yang pinter-pinter yang mau belajar ke luar negeri, saya berangkatkan. Ada beberapa anak-anak kami yang ada di luar itu, berangkatkan. Dari mana? Allah yang kaya. Ya, kan begitu ya. Wallahul ghaniyyu wa nahnul fuqara. Allah yang kaya dan kita yang fakir. Nah, berpegang pada prinsip ini. Ya, kalau tidak percaya, kalau rumusnya salah, ya nanti silakan lapor lagi ya. Ya, kurbannya biar nambah. Bapak Ibu ada uang berapa? Ini ada uang 5 juta, cukup untuk nanti sampai akhir Juli. Bapak Ibu keluarkan 3 juta, 3 juta setengah. Tiap hari makan apa? Tempe, terong, tahu. Tempe, terong, tahu. Tempe, terong, tahu. Yang penting beras tidak beli. 1.500.000 cukup kan? 3.500.000 ibu bapak. Kata Pak Ustadz, rezekinya ditambah. Kok tambah? Tidak jelas begini hidupnya. Berarti Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita karena ada kafarah semasa kita hidup. Tapi pertanyaan kami, adakah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan setelah itu? Semua ini yang kami kisahkan itu adalah inspirasi. Itu adalah solusi. Tidak ada satu perkara pun yang tidak dijawab sama Allah dalam perkara Al-Quran, dalam perkara kehidupan kita. Semua terjawab, tersolutifkan di dalam Al-Quran. Dan ketika menggunakan rumusnya Al-Quran, tidak ada yang salah, karena semua terselesaikan. Saya pernah menyelesaikan kasus waris, ada yang 12M Prambon, 12M Pak. Yang terakhir ini 28M tambah Japun. Dan itu selesai karena anaknya putri semua. Apa 3 anak putri itu akan menghabiskan semua harta yang ditinggalkan orang tuanya? Al-Quran mengatakan tidak. Selesai. 2/3, 1/3 ke paman-pamannya. Nah, pamannya nggak ngapa-ngapain. Keluarga ini dibangun jomplang. Ya, orang tuanya tinggi, yang di bawah ini saudaranya itu bainas sama'i was sumur gitu ya. Ada langit dengan sumur gitu. Nah, begitu ini orang tua diwafatkan, yang sumur ndelesep itu tadi gimana? Kita balikkan, ikuti Al-Quran, ikhlaskan begitu. Maka keluarganya harus mengikhlaskan dan dimediasikan.
Silakan kalau nggak mau dimediasikan dengan Al-Quran, ya cari mediasi yang lain. Saya yakin habis ini, habis dengan proses-proses di pengadilan dan seterusnya. Alhamdulillah diikuti. Sehingga pamannya yang dulu iri dengki kepada ayahnya saat masih hidup, akhirnya dijadikan sebagai pengganti. Karena ayahnya ini dapat yang banyak, mungkin saat hidup kurang peka kepada saudara-saudaranya, anaknya mengikhlaskan. Ini dari ayah. Haknya Al-Quran mengatakan sepertiga itu dilarikan ke keluarga sahabat, keluarga adik-beradiknya. Ya lari. Merasa tidak enak karena terima banyak. Duh, tidak biasa terima uang banyak, terima banyak. Takut. Ustadz, ini kami terima kasih. Kami kan tidak ikut bekerja, kami tidak ikut banting tulang waktu keluarganya hidup. Ini kami terima, kami balikkan lagi untuk anaknya. Karena 3 anak ini, 3 putri ini masih membutuhkan. Dibalikkan. Sehingga anak-anak ini menyangka dan menjadikan orang tuanya hari ini adalah pamannya. Coba, yang terjadi hari ini engkel-engkelan urusan waris sudah jelas pas pembagiannya, dibagi 3 kah, dibagi 4 kah, dibagi 2 kah, hanya karena letak tidak strategis. Yang satu pinggir jalan 0, yang satunya ndelesep masuk ke dalam. Itu engkel-engkelan tidak karu-karuan. Bagaimana hidup kita bisa berkah? Itu saudara kandung kita, kerabat dekat kita. Jadi Al-Quran mengajarkan yang sedemikian rupa dalam perkara yang waris itu. Nah, kami rasa banyak contoh-contoh lain yang bisa dicari, dan itu menjadi penguat untuk kita semua. Sudah setengah jam lebih saya berbicara, jangan panjang-panjang. Kalau di kampung tidak apa-apa, di kota ini saya khawatir banyak yang bergeser nanti. Maklumlah di kota ini kan macam-macam ya. Ini kota kan enggak sih? Oh desa. Saya agak kesasar-sasar tadi ya, belum pernah jauh-jauh ke sini, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini cukup, tapi kalau kita diskusikan, kita tuliskan, kita gambarkan, tidak akan selesai Bapak Ibu mendiskusikannya. Ya. Tidak akan pernah selesai. Jadi satu ayat Allah itu ketika Bapak Ibu ambil dan cermati satu persatu tidak akan pernah selesai. Maka ada yang kami sebut tadi, Al-Quran itu cocok untuk kehidupan kita hari ini dan cocok untuk kehidupan kita fil mustaqbal. Salihun likulli zaman wa makan. Ada kebaikan di saat kita mengamaliyahkan Al-Quran pada setiap langkah waktu dan tempat kita. Maka titipkan, ya, kuatkan, ya, amankan apa yang hari ini bersama anak-anak dan didik-didik kita pada nilai yang ada pada Al-Quran. Dekatkan profesi Bapak Ibu hari ini, entah pedagang, entah kontraktor, entah tokoh politik, apapun, dengan Al-Quran. Kalau Allah tidak menjawab dengan kebenaran, itu berarti kafarah terhadap apa yang kita lakukan. Jelas? Ya. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan jawaban dari apa yang Bapak Ibu ikuti ketika ini ada di dalam Al-Quran, berarti itu kafarah. Allah menghapus dosa Bapak Ibu sekalian karena kebetulan kita masih hidup di dunia. Kayak sakit itu kan kafarah. Itu loh, tidak pernah apa-apa, kok tiba-tiba 10 menit perutnya tidak enak, dipanggil sama Allah. Innalillah. Orang tuanya bolak-balik sakit, cuci darah sepekan 2 kali, bertahun-tahun dia tidak dipanggil-panggil sama Allah. Berarti penyakit itu menjadi kafarah. Salah satunya begitu ya. Ketidakberuntungan kita itu juga kafarah. Nah, ambil kemuliaan yang ada bersama kita. Tidak ada kemuliaan lain kecuali kemuliaan Al-Quran. Tinggalkan segala aktivitas di luar petunjuk yang tidak dijelaskan dan tidak diajarkan di dalam Al-Quran ya.
Ada dua kesimpulan kita yang bisa kita ambil. Satu, Al-Quran itu membawa petunjuk bagi kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Yang kedua, Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang jalan kehidupannya lurus. Maka buktinya akan didapat ketika kita ini lurus. Ya, paling simpel, Ustaz kula niki bolak-balik dari pengawasan kalian jenengan Pak Ustaz. Sudah berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun. Tapi kok kula mboten pinter-pinter nggih Ustaz nggih. Dari Ustaz yang dulu sudah almarhum, Ustaz ini almarhum, tinggal jenengan yang belum almarhum gitu. Nah, ini pertanyaannya yang salah ustaznya atau siapa kan begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu lihat di Al-Quran itu kan ada la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah suci. Bahasa sederhananya kalau mau pegang Al-Quran diambil wudhu. Itu sederhana banget. Tapi bahasa yang tidak sederhana, hidayah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak akan menyentuh kalau perilaku perbuatan kita belum bersih, belum suci. Makanya ngaji bolak-balik, ikut ngaji bolak-balik kok nggak pinter-pinter gitu loh. Berarti ada yang salah dalam kehidupan kita karena kita belum bersih. Hati dan niat kita ini belum bersih. Nah, biasanya kalau ngaji sama saya itu pegang pena, pegang buku, bawa Quran. Jadi tidak didengarkan saja. Kalau cuma didengarkan ya lewat dah. Ini bahasanya kajian. Kalau kajian itu ada yang dikaji. Nah, Ustadz ini menyiapkan ada yang dikaji. Safatut tafasir, Ali As-Sawud. Ini baru ngaji. Ngaji itu apa yang dikaji itu harus ada kitabnya yang dikaji apa. Nih, PR Majelis Tabligh. Saya kan ditarjih. Makanya Pak Adi Sucipto saya sampaikan ke Pak Adi Sucipto, ketua Majelis Tablighnya, Pak, nek ngaji-ngaji Ustadz itu pegang kitab. Lah Ustadznya ini jangan-jangan tidak punya kitab. Di rumahnya tidak punya kitab. Kalau ada Ustadz yang nggak punya kitab ngomong sama saya, Pak, saya kasih kitab, ya sepanjang. Ya, jangan tidak punya kitab. Apa yang diberikan nanti? Download banyak di komputer beda. Teknologi itu hebat, tetapi tidak sehebat yang klasik. Ya, tidak sehebat dengan yang klasik. Nah, itu PR untuk kita semua. Usikum wa iyya nafsi bittaqwa. Ada pertanyaan? Kota begini, kalau di desa Pak, saya ngaji 15 menit, 20 menit, itu 1 jam itu pertanyaan. Jadi pulang ini makan kenyang, pulang itu lapar. Karena banyak yang bertanya. Ditanya, Ustadz tadi ngaji apa? Enggak paham, enggak tahu judulnya pokok apa gitu, Al-Quran banyak. Tapi kalau ditanya, tadi ngaji lauknya apa? Pasti apa? Soto daging. Ya, usikum wa ya nafsi bittaqwa. Alhamdulillah, mohon maaf. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan menjadikan apa yang ada dalam kehidupan kita memberi hikmah kebaikan untuk kita semua. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirukum billahi fi sabilil haq. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.